Stop making punk bad things gitu. Aku justru malah lebih ngerasa bahwa aku punk itu hari ini gitu loh mas. Kalau ada sesuatu yang keren menurutku, aku menyebutnya itu punk gitu. Idealisme apapun ya, ideologi apapun itu ternyata bagian dari proses untuk menemukan diriku sendiri gitu. Rawopo pak. Kok semenjijikan itu ya. Kalau kita mengamini tentang subkultur kebebasan itu tadi, kenapa diatur? Nah kalau Mas Albi ini tipe punk yang mana? Aku pernah di posisi itu, tapi sekarang aku sudah menjadi punk. Karena aku muak dengan aturan-aturan konvensional yang harus A B C D E itu. Ada sistem apa yang kita tidak suka. Jangan langsung menyalahkan itu. Ayo kita bikin lumbung baru. Gimana caranya apa yang kita lakukan hari ini harus bisa bermanfaat untuk setidaknya orang-orang yang ada di sekitar kita. Hai Sobat Babrak, selamat datang di Babrak Talks lagi di episode ke-8. Yang kemarin itu kita ngundang episode 7 ya. Episode 7 tuh kita ngundang Giri Notologowo. Anak sepeda banget kan, SLFR dan dunia-dunianya yang dulu-dulu yang seru banget. Nah, di episode 8 kali ini kita kedatangan salah satu, banyak yang bilang sih mungkin Bapak Pang Solo, lah, Bapak Pang. Terus yang bergerak di underground gitu, dunia underground Solo. Mungkin kita bakal menguak banyak Solo undercover gitu ya di episode 8 ini. Langsung aja deh, please welcome Albi Moreno. Halo. Tos dulu kita. Albi Moreno. Silahkan diperkenalkan ke Sobat Babrak, mungkin anak TikTok zaman sekarang mungkin nggak tahu ya. Siapa Albi Moreno itu? Siapa ya? Kalau untuk aku apa gitu, mungkin lebih nyaman ya, lebih nyaman dibilang musisi mungkin ya. Musisi. Oke. Musisi atau karyawan ya. Kok karyawan? Orang yang punya karya. Oh iya kan. Orang yang bikin karya itu kan namanya karyawan ya. Karyawan, betul. Dan karyawati. Ya lebih senang disebut musisi. Aku punya ada dua band yang spesifik, band punk rock. Aku ada di MCPR dan satunya The Working Class Symphony. Dan podcaster. Aku juga punya channel podcast juga ya. Bisa di-subscribe. Oh boleh dong, subscribe. Apa namanya? Di T-shirt Tokoh Media itu aku ada di situ dan ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kegiatannya? Nggak terlalu banyak yang spesial juga gitu. Iya. Nggak terikat pekerjaan yang pekerjaan utama? Ada pekerjaan. Aku punya perusahaan, punya kantor content creator, ada kantor sendiri. Itu sih sedikit tentang Albi Moreno. Ih mantap. Yang jelas bukan PNS ya? Bukan PNS. Anak pang kok PNS? Enggak apa-apa juga sih sebenarnya. Terus tadi tuh banyak yang bilang tuh yang apa ya istilahnya icon pang Solo gitu kan? Terus pang banget lah orangnya. Seberapa pang sih Albi Moreno tuh? Yang jelas aku masih pang nggak pakai mic Syahrini gitu. Nggak gini-gini ya? Seberapa pang tuh kira-kira? Apa ya? Kadang itu kan aku melakukan sesuatu yang aku sukai dan akhirnya orang lain yang memberikan brand itu gitu, yang melabeli seperti itu gitu. Kenapa akhirnya banyak disebut ya itu tadi Bapak Pang lah, ikilah. Mungkin itu berlaku di generasiku dan ke depan gitu. Adik-adik lah. Itu. Mungkin karena yang jelas, yang paling relate karena mungkin aku pasti punya band punk. Nah, itu. Punya band punk, kemudian aktif juga di beberapa movement punk dari multiskala, movement pergerakan secara pergerakan dalam tanda kutip untuk apa ya namanya istilahnya ke masyarakatnya, punk di luar musik dan juga punk secara musik seperti itu. Mungkin aku aktif di situ dan akhirnya mau nggak mau itu kan jadi identitasku gitu. Iya, lama-lama jadi branding diri sebagai anak punk. Ya. Tidak pernah mendeklar bahwa I'm punk rocker gitu. Enggak pernah mendeklar seperti itu sih. Lebih ke apa ya? Nyaman aja berada di ranah punk yang aku bawa ini tadi gitu loh. Dan ada satu campaign sih yang mungkin ketika ngomongin tentang punk hari ini gitu kan, aku sempat
untuk ngomongin tentang stop making punk bad things gitu. Jadi kenapa sih orang hanya memandang punk dari satu sisi gitu loh. Itu. Dan sebagai punkersnya sendiri itu kenapa hanya menampilkan satu sisi itu juga? Akhirnya orang tidak punya alternatif untuk mendeskripsikan punk itu seperti apa gitu loh. Tentang Public United Not Kingdom itu seperti apa gitu kan. Dan pada akhirnya ya aku mencoba untuk memberikan opsi bahwa punk itu tidak selamanya adalah sesuatu yang kamu lihat di jalan dengan pakaian kumal, rambut mohawk, kemudian dengan tato piercing, identik dengan minuman keras, identik dengan narkoba dan segala hal-hal yang negatif. Aku mencoba untuk mengkampanye seperti itu. Ada loh Greg Graffin, Bad Religion, dia seorang profesor dan dia masih bangga di usianya 40 sekian tahun menyebut aku seorang punk, I am punk, seperti itu. Ada loh Magnus. Dan banyak sekali referensi-referensi tentang menunjukkan bahwa punk bukan hanya sesuatu yang negatif. Itu stereotip yang terjadi selama ini kan adalah sesuatu yang ya masuk ke Indonesia digoreng media seperti itu. Betul. Look the book for the cover seperti itu. Ya punk akhirnya menjadi sesuatu konotasi negatif yang tumbuh subur di masyarakat, stigmanya itu. Benar. Pada suatu kesempatan itu aku sempat jadi salah satu pembicara di Universitas Negeri di Solo. Mantap, anak punk ngomong di Univ, bos. Yoi. Itu ada dosen, ada pascasarjana, kemudian ada 2 dosen kalau nggak salah di situ, yang pada akhirnya dan aku sebagai anak punknya, kemudian di situ aku diberi kesempatan ngomong terakhir. Nah, si dosen itu menerangkan tentang punk adalah punk itu ada di film Rhoma Irama. Punk itu di filmnya Rhoma Irama, punk itu masuk segerombolan dengan atribut seperti itu, rambut mohawk, piercing segala macam, dan menjadi perusuh si konsernya Rhoma Irama. Iya. Wah. Tapi itu dosen loh yang ngomong. Tapi ngapain juga anak punk nonton dangdut coba? Logikanya kan? Iya kan? Nah, makanya ketika aku dikasih kesempatan untuk ngomong, aku cuma bilang kayak gini. Di sini ada berapa orang yang datang di seminar ini? Ada 30 orang yang datang di seminar ini. Ketika tidak ada saya di situ sebagai antitesis dari si ibu dosen ini tadi, otomatis karena dia dosen akhirnya percaya kan ya? Percaya kan bahwa punk itu adalah segerombolan perusuh bla 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 itu. Si 30 orang itu tadi pulang ke rumah dan akan bercerita ke 30 orang lainnya bahwa punk itu perusuh. Dan stereotip itu terus kebangun seperti ini. Dan aku terus mengkampanye bahwa ada kok yang tidak seperti itu. Kalau aku tidak menyalahkan bahwa ketika masyarakat memandang punk seperti itu, masyarakat memandang punk dengan stereotip yang sangat buruk, ya nggak masalah. Ya nggak masalah, dan itu ada, ya itu benar. Mereka nggak mungkin ngomong karena nggak ada buktinya. Cuman ada loh yang seperti ini, dan itu tadi yang coba aku berikan itu ya opsi-opsi itu tadi sih sebenarnya. Memunculkan side lain dari punk yang udah stereotip, urakan, celana hitam, sepatu boot, tatoan, piercing, wah. Padahal anak punk juga ada yang sholat, banyak. Tahwakor ya. Ada genre baru. Tapi tadi yang menarik, media ngegorengnya punk menjadi sebuah yang rebel segala macam. Itu ada kaitannya nggak sih sama 98? Sebelum 98, masih biar nggak ada yang ngeberontak gitu. Nah, tapi sebelumnya jawab dulu nih. Mas Albi ini udah ngepang dari tahun berapa? Dari tahun 3. Tahun 3 maksudnya? Belum Masehi ya. Wah, panjang. Enggak. Jadi dari 2005 itu bikin band punk. 2004 tahu tentang subculture ini. Subculture punk. Ya, tahu karena kampung. Jadi kalau kamu ngepang karena siapa, ada referensi apa? Nggak ada, karena waktu itu teman-temanku kampung ngepang, jadi aku ngepang itu aja. Sesimpel itu. Dengan terkaitannya dengan 98 tuh. Kan nggak boleh ada yang berontak tuh ya. Nggak tahu sih ya kalau saat itu. Tapi mungkin karena rebellion thinker ya, karena mungkin jiwa-jiwa pemberontak, jadi tapi juga rancu juga apa yang diberontak sebenarnya. Iya betul. Apa coba? Nggak tahu sih kalau era itu, karena aku tidak mengalaminya, mungkin aku juga nggak tahu. Tapi menurutku sih enggak sih ya. Oh, enggak ada kaitannya. Menurutku enggak sih ya. Kalau nggak tahu sih, ada di beberapa kota yang mungkin
punya satu trigger masalah yang membuat harus menjadi turun ke jalan atau ngomongin hal-hal ini gitu loh. Sebut Jakarta. Mungkin Jakarta lebih dekat kan isunya. Ya enggak? Jakarta terus kemudian ada di beberapa, bahkan aku pernah loh ketemu pang waktu itu dari timur. Iya. Ngepang. Jadi memang pang itu jaringannya luar biasa gitu. Asli. Ya harusnya sebenarnya itu ya kayak SH ya mungkin ya. SH. Gitu. Jadi jaringannya banyak lah ya. Oh iya gitu. Iya. Nah itu, tapi kalau spesifik di Solo kayaknya enggak sih ya. Kayaknya enggak. Jadi memang ada apa ya? 998 lebih ke kita merasakan hype-nya itu. Tapi secara edukasi, secara itu relate atau enggak kita harus ngepang dengan alasan itu sih nggak tahu, kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak. Enggak. Iya, ini mungkin jawabannya karena takut juga Om Albi. Iya, lebih takut. Takut ntar hilang, tiba-tiba hilang kan. Terus ini kan tadi udah ngejelasin segala macam tentang pang. Tapi menurut Mas Albi sendiri, kan pang tuh kalau yang aku tahu ya, pang itu kayak terbagi 3 tuh. Ada yang pandangan hidup, ada yang gaya hidup, ada yang musik doang. Nah, kalau Mas Albi ini tipe pang yang mana? Apakah tiga-tiganya? Tiga-tiganya sih sebenarnya. Tiga-tiganya. Tapi aku lebih punya kesimpulan sendiri bahwa idealisme apapun ya, ideologi apapun itu ternyata bagian dari proses untuk menemukan diriku sendiri gitu. Iya, benar. Jadi aku justru malah lebih ngerasa bahwa aku pang itu hari ini gitu loh, Mas. Ya kemarin-kemarin itu justru malah ya aku ikut-ikutan berdandan pang. Itu apa tahapan gitu? Awalnya ikut-ikutan, lama-kelamaan jadi menemukan pang. Ya. Jadi nggak ada sesuatu yang langsung ketika pertama aku di situ terus wah ya itu kan paling apa ya, hype-nya aja sih ya, ngerasain gitu loh. Jadi lebih ke salah satu bagian ya, ini pang adalah bagian yang harus aku jalani dalam hidupku. Ini adalah bagian dari prosesku menemukan diriku sendiri. Iya. Lewat pang. Kemarin itu kan ada masih ada relate-nya dengan campaign yang aku selalu suarakan tentang stop making punk betting seperti. Kemarin itu kan aku beberapa kali update itu. Aku pengen kalau ada sesuatu yang keren menurutku, aku menyebutnya itu punk. Jadi gini. Salah satu contohnya kayak kemarin bisnisku recruitment karyawan gitu. Aku lagi sedang cari karyawan baru gitu kan. Ada beberapa tumpukan CV di depanku dan aku menginterview orang itu. Padahal 2-3 tahun yang lalu aku di posisi itu. Ketika nggak ada keluar dari kerjaan, aku bikin CV, ngelamar, interview di sana, interview sini. Email tuh isinya Lina Job Street. Iya. Pasti. Iya. Itu aku di fase itu dan sekarang aku kiwalian men. Aku saiki interview. Aku saiki enek karyawan. Nah, update aku bikin story, aku pernah di posisi itu, tapi sekarang aku sudah menjadi pang. Gitu. Iya. Jadi memang keren gitu ya. Ya, menurutku adalah sesuatu memang ketika tidak ada orang yang membuat sesuatu hal itu keren ya tak buat sendiri gitu loh. Itu. Jadi aku pengen mengubah mindset orang bahwa pang itu adalah sebuah pang itu kan ngomongin banyak hal yang orang awam kadang tidak diomongin gitu loh. Kita mau ngomongin tentang negara, kita ngomongin tentang sistem. Ya, tapi kalau kita dalam hidup kita sendiri bisa menggak ya ngapain? Ya enggak sih? Iya. Apalagi sekarang tuh istilah pang tuh malah anak-anak kecil sih, bocil-bocil FF gitu kan. Biasanya tuh kalau misalkan ngelakuin kesalahan, Free Fire. Iya. Free Fire. Pango. Apa-apa lagi di mana? Pango. Iya enggak? Terus gini, ada pangananmu tiba gitu. Ada makanan jatuh. Rawopo pango. Kok semenjijikan itu ya? Iya kan, malah jadi negatif terus. Betting mulu. Iya, makanya aku sedikit coba untuk mengubah mindset orang, mencoba memberikan opsi itu untuk mengajak. Apa kamu mengajak orang untuk menjadi melihat pang dari sisi positif? Enggak juga. Lebih tepatnya itu memberikan opsi. Iya. Ada pang seperti itu ada, tapi ada loh yang seperti ini, gitu sih. Jadi pang yang
makan sampah gitu ada gitu. Tadi kan makan sampah gitu, pangok gitu. Emang ada gitu. Itu nggak pang aja sih sebenarnya. Gembel gitu. Banyak gitu. Aduh. Terus ini aku manggilnya Om apa Mas nih? Mas ya? Baik, Om. Om jadi ya. Mas Albi, tentang pang dijewantahkan asik, diaplikasikan menjadi MCPR. Ya nggak sih? Jadi band pang. Itu yang membuat juga Mas Albi ini identik banget sama pang. Nah, MCPR itu band genre pang, dan MCPR itu singkatan apa sih? Kalau singkatannya sih Muka Cabul. Oh, tetap Muka Cabul. Nama awalnya ya? Nama awalnya gitu loh. Sebenarnya ada di beberapa podcast aku selalu ditanyaan seperti ini ya. Iya bener. MCPR soalnya nggak ada iya. Googling tapi juga. Makanya sebelum aku bikin band itu, aku sudah mempersiapkan narasi-narasi itu tadi. Aku sempat bikin video kok. Kalau teman-teman mau tahu kenapa akhirnya berganti nama dari Muka Cabul ke MCPR itu, ada videonya di MCPR Solo gitu. Mungkin bisa di YouTube-nya ada gitu. Cuman singkat adalah aku ngerasa band itu ada tahun 2005, aku masuk ke band itu tahun 2006. Jadi setahun setelah band itu ada. Jadi nama sudah kebentuk, kebentuk. Kemudian sebutlah band itu mulai aktif ya dari tahun segitu sih mulai aktif ya. Cuman mulai serius untuk nih band ini memang kudu digawe sesuatu sing yo istilahnya futuristik lah gitu. Bicaranya lah iso sampai sok band kan. Nah, aku menemukan namanya ini nggak sesuai dengan lirik-liriknya. Mungkin kalau aku kalau lagu-lagu di MCPR atau di Muka Cabul saat itu lagunya Rusuh, tahu nggak Rusuh? Ya, terus misuh atau bicara kotor kayak gitu, aku nggak masalah. Cuman aku bikin lagu itu dari pertama aku bikin lagu itu udah tentang alam, lingkungan, udah tentang lingkungan, sosial, udah tentang keadaan sosial tertentu. Dengan nama itu kok ora patut kayak itu. Ngomongin sosial nama Muka Cabul. Nah, itu loh. Kemudian kalau mau ganti nama kesuwen opo lah, akhirnya mulai menyingkat Muka Cabul Punk Rock ya sampai sekarang ya MCPR itu. Oh, MCPR tuh Muka Cabul Punk Rock. Yes. Mantap. Emang genrenya punk rock. Ya namanya Muka Cabul Punk Rock seperti ini. Kan enggak yang lain. Terus tadi berdiri di 2005. Mas Albi ini masuk di 2006. Masuk 2006. Itu sebelumnya siapa? Mas Albi ini vokalis. Saya vokalis. Sebelumnya nggak terkenal semua, sebetulnya cuma gitu. Sombong ya. Iya, harus sombong harus. Jadi pas Mas Albi masuk baru naik tuh namanya. Nggak juga. Jadi apa dong yang bikin naik? Tapi di 2005-2006 itu emang punk tuh lagi up nggak sih? Kalau aku zaman aku 2005-2006 aku masih SD, tapi aku udah dengar beberapa band punk di Bogor juga. Ada apa tuh dulu tuh Terror Distortion segala macam. Anak-anak SMA waktu aku SD tuh kayak bikin punk gitu kan. Tapi emang bener nggak sih di Solo sendiri 2005-2006 itu lagi up punk? Bener. Lagi punk itu kalau di Solo ya, atau mungkin di Indonesia nih. Punk itu tidak pernah mengalami fase yang benar-benar di atas gitu, nggak pernah. Cuman dia juga nggak pernah hilang gitu. Ada aja. Dia itu ada di beberapa lintas generasi gitu. Dan di tahun itu memang lagi apa ya namanya, lagi tahun era, aku menyebutnya saat itu adalah era transisi. Ada teman-teman yang lama, mas-mas kita, mas-masku saat itu di komunitas dari Boot Boys itu mereka lebih lama tahun 95, 96. Dan tahun 2005 muncullah generasiku. Jadi memang itu tahun-tahun transisi ya, kayak kalau kerja itu di jam 2 sampai jam 4 itu kalau di double shift itu lah, itu banyak orang di situ. Semua karyawan ada itu lah. Itu di era aku itu. Oh, di 2005 2006 itu. 2005 ya. Itu awalnya kebentuk MCPR tuh dari tongkrongan kah atau iseng-iseng? Dari kampung sih sebenarnya. Kampungku itu hampir semuanya ada dua genre saat itu. Yang pertama itu punk genrenya. Satu kampung dan punk ini. Yang satu waktu itu di era hip metal, Rage Against the Machine kayak gitu. Era Limp Bizkit ya. Nah itu. Gak tau kenapa aku kok ada di punknya ya malah ya. Itu punk di sini akrab gak sih sama skinhead? Ya pastilah. Pasti anak ska.
Kalau ya sini tuh maksudnya Solo ya. Solo karena mungkin pelakunya itu aja ya, karena jadi ya kura-kura aja sih sebenarnya. Kura-kura aja. Cuman kalau ngomongin rules-nya memang ya itu kan satu rules ya. Iya. Anak-anak ska atau menyebut dirinya sebagai root boys. Dan anak-anak skinhead, kemudian punkers ya itu selera musiknya kan hampir sama juga. Iya. Gitu. Maksudnya keras hentakannya dan segala macam, isi-isinya dan segala macam. Nah, terus Mas Albi nih sebagai anak punk, pernah nggak sih dandanannya punk banget? Pernah rambutnya dimohak? Belum. Kenapa nggak mau? Batukku nonong. Jadi apa ya? Nggak pantas aja lah. Kayaknya nggak cocok. Sebelum aku berdandan itu kan aku sudah memvisualkan gitu. Patut pura itu. Iya. Nah, patut rupaku rada Arab ngene iki. Arab ngopang. Arab kok ngepang. Bingung nama. Kayak apa ya? Aku tuh lebih cocok jualan minyak wangi. Kurma. Gitu ngono. Jadi nek koyo meh dandan koyo ngono iki koyo kita ora. Dan aku menganggap bahwa nggak harus jadi seperti itulah. Lah buktinya wong ngomong aku pang. Makanya aku juga ya dari dulu kayak gini, Mas. Pakai baju band, celana hitam, patung lah gitu. Nggak tahu pangnya dari mana gitu. Tapi orang akhirnya juga membranding gue sebagai labelin. Dari sini nih, punk tuh identik sama anarki, rebel. Dulu waktu zaman awal masuk ke dunia punk, itu apakah sebagai bentuk rebel terhadap orang tua? Ya nggak sih? Sama orang inti pertanyaanku adalah gimana reaksi orang tua ketika tahu Mas Albi jadi anak punk? Karena aku tinggal sama mbah ya. Oh gitu. Sama mbahku. Mbahnya punk juga? Mbahku punk, iya. Waktu dia udah bikin band punk, cover Sex Pistols. Serius? Yora lah. Oh, kan bener gitu kan. Menurun jadi. Enggak. Jadi lebih ya itu tadi mungkin ketika mungkin aku tato, mulai piercing atau mohak akan ada reaksi. Cuman kan aku enggak ngapa-ngapain. Aktivitasku aja yang sama anak-anak punk gitu. Makanya dari awal aku tidak mengadopsi culture punk kultur-kultur yang fashionnya seperti apa gitu. Aku tetap menjadi diriku sendiri, tetap menjadi sesuai dengan faseku waktu aku SMA yang menjadi sebatas orang SMA gimana sih gitu loh. Nakal ya yang bandelnya cuma bandel alkohol kayak gitu sih. Tapi nggak sampai akhirnya piercing, tato karena masih ada pertanggungjawaban sosial itu tadi. Ya harus aku kudu mulai omah iki. Aku kudu mulai omah, aku ning kene melu mbahku. Kan enggak seharus liberal itu kan. Dan besok aku masih masuk sekolah. Kemudian lulus sekolah langsung itu aku udah langsung kerja, otomatis kan juga ada batasan-batasan itu. Enggak tahu sih kalau mungkin dari dulu mindsetku aku udah enggak mau sekolah atau aku abis lulus nganggur mungkin aku wes dandan punk. Setidaknya tanganku ada tato lah ya. Iya. Tato ini baru sih. Oh, ini baru. Sebelum tadi kesini jam 4. Wah, keren banget. Tatonya nemu di Yosan kan? Main karet ya. Wah, ngepang dari zaman SMA. Minum dulu. Santai. Ini udah 20 menit. Nanti ngekat dulu enggak? Ya itu tadi, maksudnya enggak apa ya? Karena aku enggak ngepang yang dandan apa mohak gitu kan, enggak gitu. Dan apalagi kan aku ikut mbah ya, ikut mbah. Jadi ya gitu, enggak terlalu, orang tua juga enggak terlalu banyak komentar atau kaget tuh enggak, karena memang hanya aku nongkrong dengan anak-anak pang gitu kan. Dan enggak mungkin kalau aku langsung pulang tatoan atau piercing mohak itu mungkin juga akan ada reaksi. Karena aku tetap seperti ini ya enggak masalah. Karena saat itu pun sudah ada pertanggungjawaban sosial gitu. Aku harus pulang ke rumah. Masih sekolah. Besok harus sekolah. Lulus sekolah aku langsung kerja dan otomatis dengan birokrasinya itu yang tidak memperbolehkan aku seenaknya sendiri kayak itu. Jadi aku masih menjaga. Cuman aku lama banget rambut gondrong. Itu bertahun-tahun aku tuh gondrong. Dulu sepanjang apa? Paling panjang. Sebahu lah. Itu pernah. Bahunya di sini, Mas. Bahu kan di sini. Ora. Sore apa?
Itu sak mene. Sak pentil Mas. Sak pentil. Sak mene. Heeh. Oh, pernah gondrong dulu. Tapi gondrongku kuwi koyo gondrong cewek. Oh, rambutnya jatuh. Asli. Yo ora tiba nek tiba gundul. Jatuh masih ada gitu loh. Lurus. Lembut ngono. Dadi ini malah koyo kayak metal 90-an tau gak? Roy Bumerang. Iya. Gong 2000. Rambut panjang. Ora patut. Tapi pertama kali ditato? Pertama kali ditato tahunnya? Lupa. Tato pertama di mana tuh? Di dada. Apa tulisannya? I believe in hope. Wih, mantap. Mantap ya? Mantap dong. Artinya aku lupa. Saya percaya. Apa hope itu apa sih? Harapan. Ya, harapan. Itu artinya. Cuman kenapa aku kok nato itu ya? Waktu itu aku tak eleng-eleng itu. Ngopo ya aku biyen kok tato ya lali sih sebenarnya. Dan sekarang ya nek pawani takoki wong arti tato iki apa ya wis tak ada wae lah. Gitu. I believe in hope. I believe in hope. Terus tato lagi di sini gambar Baphomet. Wih, nyambung ya. Yang satanis. Oh, sakku ya. Ora nyambung ora apa-apa kan. Penting sangar. Enggak tahu aku tuh suka sangar. Sangar. Hidupnya keras banget, keras. Ketoke ngono ya. Sampai aku kadang ngocon aku ya wedi ya awak grup aku medeni banget ya. Ngono gitu mah aku seneng wae sih. Hal-hal sing sangar gue. Iya dong, emang pas jadi anak pang. Apa? Tapi mikir iki Kenapa mengurangi kesangaran gue ya menurut gue. Asal jarinya kayak gini aja nih. Gue refleks gue. Tapi kalau manggung sambil megang gitar sih ya. Iya. Pengalaman manggung paling nggak dilupain, ngepang gitu ada yang rusuh atau ada yang mati gitu? Oh enggak ding. Ada. Oh ada. Mati kan? Kan. Jadi ya maaf. Hati-hati ngomong nih dulu hati-hati mah. Ini jenis bau reksa. Oh siap. Tahu nggak bau reksa? Apa tuh? Itu tadi bahu itu loh bau reksa. Baiklah. Pengalamannya itu kalau manggung rusuh itu pasti ada. Pernah merasakan juga waktu itu ada satu itu foto ada itu sebenarnya di Facebook tuh ada itu. Itu ada satu acara dulu itu di daerah Kartosuro ada Ram Studio namanya, itu ada halamannya gitu kan. Apa namanya? Ram Studio sekarang udah punya Raffi Ahmad. Ram. Oh iya. Maaf. Tanganku metu lho. Iya maaf. Aduh takut dipukulin. Terus. Jadi ada waktu itu bandku main di MCPR main saat itu. Tadi hype tahun 2010 itu Kupangnya edan Mas. Edan masih bener-bener sangat banyak orang yang masih bangga menjadi seorang punk, otomatis kan juga kuotanya jadi banyak kan. Iya. Ketika aku main waktu itu udah berasa rockstar. Wah. Si apa? Penonton? Pintu masuknya itu kan regol Mas. Regol itu jebol. Sampai jebol. Cah bang. Oke. Pengen nonton tapi gak bayar gitu. Nah itu. Nunggu jebol. Akhirnya dijebol deh. Dijebol beneran. Itu. Akhirnya mau masuk dan bebek nih ngono begini. Itu pernah ada kayak pengalaman seperti itu. Terus hampir setiap gig itu memang menyisakan ceritanya masing-masing gitu kan. Kemudian di launchingku yang kemarin ada launching album. Banyak sih sebenarnya, salah satu yang nggak terlupakan juga itu launching. Terus kemudian kemarin kita main di Kompas TV, bukan karena kita akhirnya main di TV nasional. Tapi karena kita di situ menjadi sesuatu yang membawa nama Didi Kempot, almarhum Didi Kempot. Itu salah satu hal yang bagiku awalnya sih aku berpikir itu sesuatu hal yang berat gitu. Iya. Karena itu kan lintas genre dan genre yang bukan sembarangan genre gitu kan, campur sari yang gimana nih kan akhirnya di aransemen jadi punk itu merusak tatanan orang, ada pakam-pakam yang harus kita obrolin dulu sebelumnya. Aku mikir itu ribet aja lah gitu loh. Iya. Ribet harus ngebawain itu loh. Cuman ketika tak coba, akhirnya ada Pak De Blontang saat itu, dia ngasih challenge loh. Nah, iso juga punk rock. Wani lah. Karena pekewo, aku mau wani deh loh dok. Mah akhirnya, iya, ngopo ini. Tapi ketika tak coba dan aku melihat visual sekarang, Pak De, matur suwun. Gitu loh. Baru sekarang aku ngerasa bahwa baji berarti. Dan memang bener-bener sebelumnya lagu-lagu Didi Kempot yang dibawakan di event itu
dibawain sama Darboy Gang dengan campur sari, terus ada yang bawain versi keroncong, mentok di pop lah ya. Kita hadir dengan distorsi loh, dan featuring dengan Arda, nyanyi cilik campur sari. Challenge-nya jadi double. Tapi pecah dong pasti. Iya udah pecah. Kalau ditonton. Nggak maksudnya lintas generasi, lintas genre dan waktu kita on stage itu kan live streaming ya. Waktu kita on stage itu yang nonton udah 11.000 orang ya karena TV nasional mungkin ya. Itu angka yang standar mungkin untuk TV nasional. Tapi skala untuk kita yang band-band mediocre ini kan, 11.000 orang men. Banget. Nah, dan komen-komennya ya hampir 90% oke lah. Wah keren. Ya gitulah. Cuman ya ada beberapa yang rusak lagu. Pasti ada. Itulah beberapa pengalaman. Yang lain sih biasa-biasa aja sih. Pengalaman yang paling itu sama MCPR. Waktu itu sama MCPR kan? Sama MCPR. MCPR. Terus ada satu lagi kalau nggak salah punya band folk punk. Apa? TWGCS belum? TWCS, The Working Class Symphony. The Working Class Symphony. Mantap. Itu genrenya folk punk. Celtic punk spesifik ya, Celtic punk. Tahu nggak Celtic punk? Nggak tahu ya. Jadi ya itu musik-musik ada musik punk rock yang akhirnya dikombin dengan beberapa musik-musik dari Scotland gitu kan. Dari ya enggak. Ada bagpipe dari musik-musik dari Irlandia lebih tepatnya. Ada beberapa segi ada kalau band-bandnya sih ngomongin ada Dropkick Murphy, ada Flogging Molly dan segala macam itu. Ya yang jelas musik punk rock biasa, cuman ada beberapa unsur-unsur alat-alat tradisional yang dimasukin di situ. Ibarat kan punk tapi pakai gamelan gitu ya. Punk pakai sasando, pakai tifa. Ya, sebutin aja satu-satu. Nah, terus itu satu manajemen. Di TWCS itu jadi apa? Vokalis juga? Saya gitar. Oh, gitar. Vokalisnya ada lagi? Nggak ada. Ada. Masa nggak ada dong? Masih ngomongin punk. Gitu ya. Tapi ini agak ada suara hujan. Kamu sobat Brak jangan ke-distract sama suara hujan. Fokus ke kita aja. Karena kita seru banget ngomongin punk dari tadi. Terus tadi tuh sampai TWCS. Pengen nanyain tentang TWCS. Salah satu singlenya Satu Jiwa. Satu Jiwa. Katanya ada something nih sama Via Valen sama Persis. Kalau Via Valen mungkin salah satu orang yang nge-cover dan akhirnya lagu itu ada multi tafsir gitu kan. Karena ada sempat menemukan beberapa teman-teman itu ketemu bahwa lagu Satu Jiwa itu udah liriknya udah berubah. Maksudnya liriknya nggak berubah, cuman eksplanasinya yang berubah. Padahal sebenarnya kalau ngomongin Satu Jiwa sendiri itu kan ada lagu yang adalah rayakanlah pertemuan ini, ada lagu-lagu tentang kebersamaan, lagu-lagu tentang equality, mewakili suatu pertemuan yang satu kebanggaan, bukan hanya sebatas pertemuan itu. Tapi ditemukan ada di Google lirik Satu Jiwa itu eksplanasinya adalah dua orang pasangan kekasih yang lama nggak ketemu terus ketemu. Lucu waktu itu ya. Kalau dengan Persis lagu itu akhirnya menjadi anthem supporter sebenarnya. Anthem supporternya yang di supporter ini katanya ada beberapa bagian supporter itu. Dan dengan adanya lagu Satu Jiwa itu beberapa bagian itu akhirnya kita anthem bareng dengan lagu itu. Mempersatukan lah. Dan lagu itu menjadi heroik bukan hanya ketika dibawakan di Manahan, cuman tapi di tempat-tempat lain. Iya, cuma akhirnya menjadi trigger untuk supporter dari kota-kota lain, dari tim-tim lain, dia buat anthem untuk tim kebanggaannya. Dan bisa dibilang Satu Jiwa menjadi pionir lagu supporter yang akhirnya mempunyai skala yang cukup gede lah. Oke. Itu. Jadi aku pun juga masih merasakan atmosfer itu ketika ngebawain Satu Jiwa di beberapa kota. Kita main dengan TWCS di beberapa kota atau di Solo terutama ketika lagu itu drag gitu. Luar kerasa biasa. Banget ya. Merinding ya. Serem. Udah ini kuntilanak. Enggak, tadi yang ngomong Via Valen. Katanya nih, klarifikasi nih. Katanya sampai Satu Jiwa yang di YouTube itu dibajak terus hilang.
Ya. Terus di up via Valen. Oh bukan kayak gitu. Cuman lebih ke karena si lagu YouTube dari TWJS saat ini itu sedang dia dibajak atau apa ya istilahnya, videonya hilang. Salah satunya video 1 jiwa. Jadi official akun dari The Working Class Symphony itu cuma tersisa 1 lagu, itu video lirik, lagu Alerta Song. Di luar itu sudah semua videonya hilang, termasuk 1 jiwa yang saat itu sudah sekitar 3 juta atau 4 juta viewer. Itu juga hilang, akhirnya hilang. Dan karena mungkin kan cover itu udah banyak tuh ya, yang cover 1 jiwa itu udah banyak, terutama dangdut itu banyak banget yang cover 1 jiwa gitu loh. Salah satunya Via Valen gitu. Karena mungkin kan juga itu kan akhirnya jadi apa ya namanya, jadi yang kalau kita searching itu ya karena mungkin viewernya banyak ya, dia juga punya viewer banyak dan itu keluar gitu. Tapi ini kita sedang mencoba untuk maintain si akun itu menjadi, dan lagu 1 jiwa sendiri rencananya juga akan di repackage menjadi versi baru, ada versi baru itu. Mau bikin versi baru kerjasama sama Persis. Rencananya seperti itu. Mantap. Tapi masih kita kita sounding bareng dengan manajemen ini nanti istilahnya titik temunya di mana gitu. Kita masih dalam mediasi lah. Oke. Kira-kira rilis kapan nih kalau mau tahu bocorannya? Tahun ini? Nggak tahu karena mungkin apa ya namanya, banyak hal-hal yang tertunda karena pandemi ini loh. Iya, jadi kita mau bikin sesuatu yang nggak cuma visual aja loh, bosen lah ya kita ngomongin tentang visual, maksudnya visual konten, maksudnya digital gitu kan. Kita pengennya bisa rilis yang benar-benar off air, kita ketemu kayak gitu. Cuman ya makanya masih aku ngomong ini masih tahap mediasi, nanti gimana lah kita ketemunya di mana itu baru sama-sama kita digodok. Gitu. Jadi emang karena pandemi juga ya. Maksudnya efek pandemi gitu. Salah satu efek pandemi yang dirasain sama anak band, terutama anak punk. Jadi kita sekarang kayak ngobrolin punk versus COVID gitu ya. Gimana pandangan seorang punk terhadap COVID? Awalnya aku salah satu orang yang sangat parno dengan COVID. Takut banget karena waktu itu ya benar-benar mencekam. Siapa sih nggak takut lah ya awal-awal ya sebelum akhirnya kan kita punya pikiran yang multi tafsir tentang COVID sendiri. Yang pertama memang dengan berita yang kayak gitu kan, lihat di Wuhan seperti itu, di Italia seperti itu, otomatis kan juga akhirnya takut. Cuman pada akhirnya kesini, kalau ngomongin tentang ada nggak itu konspirasi atau enggak sih gitu, aku lebih nggak peduli sih sebenarnya. Kalau itu konspirasi juga aku nggak ngaruh di aku. Kalau itu beneran konspirasi ya aku ya orang ngaruh. Jadi nggak perlu ada yang aku suarakan. Aku memilih untuk tidak peduli dengan masalah COVID itu konspirasi atau tidak gitu. Dan untuk dampaknya sendiri sebenarnya untuk musisi-musisi skala mediocre sih sebenarnya nggak ada. Kalau aku sih nggak terlalu berdampak. Justru malah di pekerjaanku malah berdampaknya positif. Gimana? Orang lebih banyak ngandalin sosial media, sedangkan kerjaanku kan di content creator gitu. Jadi punya banyak klien, punya banyak peluang ke yang lain-lain gitu. Ya, kayak itu. Terus untuk di band sendiri jadi ada waktu untuk workshop. Akhirnya bikin album baru, TBCS bikin album baru, MCPR bikin single baru. Jadi produktif ya? Jadi produktif, justru seperti itu. Band jadi di restart lagi nih. Gak ada yang di atas, gak ada yang di bawah. Kita bareng-bareng mulai lagi. Nah itu persaingannya lebih keren nih. Ya siapa yang produktif itu yang lebih kelihatan. Iya. Dan nanti kalau misalnya pandemi beres meledak tuh semua tuh. Semoga. Ya. Acara-acara punk. Jadi intinya punk versus COVID, tetap menang COVID ya. Tetap menang COVID. Tapi itu nggak ada tuh. Kan istilahnya punk tuh rebel, punk tuh menolak mainstream. Sedangkan yang mainstream sekarang tuh COVID gitu. Tapi ketika punk versus COVID tetap takut. Karena bukan permasalahan ada COVID atau enggak gitu. Pada akhirnya COVID pertama kali keluar di sini sebagai sebuah penyakit, sebuah virus. Semua sepakat seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan awal semua sepakat COVID adalah virus. Ya nggak sih? Iya. Di era itu pun di awal-awal itu pun juga seperti itu. Akhirnya semakin kesini dengan banyaknya hal-hal yang harus kita pertanyakan ulang tentang itu,
ya aku lebih memilih untuk tidak peduli. Dan aku lebih memilih untuk menjalani aktivitas itu seperti biasa. Benar, itu sih. Bikin lagu nggak tentang COVID kira-kira? Enggak, karena nggak peduli. Oh iya. Gitu loh. Iya. Yes. Masalah tadi tuh, masalah pandemi. Terus manggung-manggung juga agak sepi. Tapi kemarin tuh aku ngeliat story-nya Mas Albi abis manggung tuh. Iya nggak sih? Manggung sih ada Mas, manggung hampir gigs gitu. Gigs secara offline ya hampir nggak ada karena urusannya bukan lagi dengan apa ya namanya, bukan dengan si virusnya, tapi urusannya dengan birokrasi yang nggak bisa ditawar. Jadi memang nggak ada gigs gitu. Kalaupun kita ada ya kita silent. Ya nggak? Kemarin ketahuan polisi? Tahuan. Karena story update status gitu kan. Iya kan, ya rasanya itu nggak mungkin bisa dibendung sebenarnya. Iya, kita kangen dengan gig gitu. Banget. Jadi ya gitu. Dan story-nya lebih kalau manggung kemarin yang awal-awal itu kan kita manggung secara virtual konser itu enggak banget lah. Iya, enggak kerasa feel-nya Enggak ada. Tapi mau enggak mau harus seperti itu. Gitu. Terus kemarin yang didatengin polisi itu gara-gara kerumunan. Gara-gara update status. Gara-gara polisi datang bubar. Polisi enggak datang di acara itu. Terus after acara dipanggil. Iya. Ya. Tapi kan jadi kerasa rebelnya dong, pangnya dong. Iya sih. Tapi ya ada cara lain untuk ngepang sebenarnya, bukan enggak harus sebahaya itu gitu. Iya benar. Cuman ya itu karena mungkin kan teknis ya. Karena mungkin teknis kita pengen ya karena kita kangen atmosfer seperti itu, ada momen launching ya ayolah gini dan sebenarnya kalau dibilang kita taat protokol kok di situ. Pada pakai masker? Ya enggak juga. Tapi kan maksudnya ada di situ udah ada gugus COVID, ada semuanya. Cuman ya ada aja lah pokoknya. Dan dapat perizinan juga kan sebelum? Nggak dapat perizinan, pemberitahuan gitu. Dan di acaranya ternyata yang datang banyak banget dong. Ya. Banyak yang kangen juga kan? Iya, banyak yang kangen juga. MCPR manggung situ apa TWCS? Karena itu launching album. Gitu. Kalau MCPR tuh kemarin baru ngerilis single terus. Jadi mulai COVID awal itu kita mulai workshop lagi tuh single terus sampai sekarang. Dan ini juga kita bakal ada single baru lagi. Mantap. Mungkin setelah podcast ini keluar. Cakep. Kita masih di era ketika aku podcast ini kan masih ada kerjasama dengan Bir Singaraja kan. Awal. Jadi memang habis ini kita juga rilis itu single bareng Singaraja. Oh, bareng Singaraja? Ya. Itu gimana prosesnya bisa sama Bir Singaraja tuh? Ada teman yang lebih dulu dia kerja sama dengan itu, kemudian aku ditawarin, terus ketemu sama timnya mereka, Singaraja, terus ada ini kita punya lagu seperti ini nih, wah ini cocok nih dengan tema yang diangkat dengan Singarajanya, Raja Rimba. Terus kita juga punya lagu tentang seperti itu, hampir mirip sebelumnya, kita olah bareng, ya wes ayo. Tapi sebelum kalau di MCPR itu apapun yang akan melibatkan kolaborasi harus ada karya baru sih kalau aku. Karena tetap harus mempertahankan bahwa kita adalah musisi yang harus mengeluarkan produk musik. Jadi bukan hanya kemarin kita juga collab dengan salah satu coffee shop teman. Ya nggak apa-apa, ayo collabs kita bikin satu signature kopi ya MCPR namanya Autonom Coffee ya nggak apa-apa, yang penting kita harus punya lagu juga gitu. Itu yang selalu aku pertahankan dalam di beberapa bandku adalah kita harus menampilkan karya musik walaupun banyak sekali gimmick di belakangnya, tapi jangan lupakan itu gitu. Iya, tetap musiknya yang keluar. Keren banget bos, anak pang. Asli. Terus sama ini asli kira-kira udah mulai naik nih kayaknya nih. Udah mulai naik nih. Dari Bir Raja Singaraja. Aja singa gatal. Dikat nanti ya. Suka nge-lag. Nah, kalau tadi kerjasama sama Singaraja, kalau sebenarnya dari MCPR sendiri pengen collab sama siapa? Pengen lintas genre kayak kayak Didi Kempot atau pengen banget kira-kira sama siapa? Siapa ya? Sama siapa ya? Banyak sih sebenarnya ketika ada satu karya, wah ini cocoknya karo iki. Aku tipikal orang yang senang kolaborasi sebenarnya. Itu. Kira-kira siapa tuh? Sama siapa ya?
tergantung lagunya seperti apa sih sebenarnya itu. Baru tapi untuk lintas ini ada loh tawaran beberapa. Ini nanti kalau aku bilang iya, sebenarnya aku berangkat lagi ke Jakarta di Kompas. Aku ngebawain pamer bojo di Kempot. Oh iya. Live di Kompas. Cuman aku masih berpikir kayak gitu. Kenapa? Aku masih ada negosiasi dengan pihaknya bahwa nggak apa-apa tapi kasih kesempatan aku bawain satu laguku juga. Oh iya. Aku nggak mau dikenal orang sebagai band cover gitu loh. Itu aku cuma mempertahankan itu gitu. Ya aku masih dalam tahap nego itu. Dan lagu pamer bojo kan maksudnya ya lagu itu kalau ngomongin di Kempot ya sendiko dawuh lah ya istilahnya. Tapi untuk masalah liriknya kan sing kira enek senggane di gawe apa? Sing aku tidak hafal. Apa cendol dawet. Gitu-gitu kan kadang aku ya ada beberapa pertimbangan di situ lah. Ada pertimbangan di situ, terutama masalah lirik. Itu. Kalau aku ke Jakarta ngebawain lagu Didi Kempot yang judulnya Bapak itu, aku langsung berangkat ini. Karena ini masih ada spiritnya ini gitu. Bukan berarti aku mendiskreditkan karya ya. Cuman ada beberapa yang relate, ada beberapa yang harus aku kurasi ulang. Paling kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ngebawain lagu-lagu campur sari gitu, dibawain distorsi keras, gitu sebenarnya tuh kedengerannya enak gak sih? Ya enak kan perspektif orang yang ngedengerin kan. Tapi kalau aku nyaman atau enggak sebenarnya lebih tepatnya. Ya, kalau boleh jujur sebenarnya nggak nyaman. Sebenarnya nggak nyaman karena itu kan bukan lagu pop populer atau lagu-lagu mainstream yang boleh sembarangan gitu loh. Itu kan ada nilai-nilai sejarahnya, ada nilai-nilai hal-hal yang musuhnya wong tua men. Tahu nggak? Jadi memang jadi apalagi di situ aku takutnya adalah ada dua pilihan, orang akan excited karena kebawa spiritnya. Atau orang malah miso-miso. Asui lagu enak-enak. Itu orang tua men. Iya benar musuhnya orang tua. Tapi ada orang tua yang enak juga sih. Iya dong, yang seru juga ada. Tapi tadi orang tua itu rilis lagu barunya kenapa sama anak kecil? Ada anak kecil? Yang itu jaga api jangan memadam itu ya. Itu sebenarnya masalah itu sebenarnya teknis sih sebenarnya karena ketemu Dennis. Nah, anak itu namanya Dennis. Dan mau didandanin pang ya wes ayo. Karena kalau aku harus berbohong untuk eksplanasinya. Gimiknya itu menjaga bahwa spirit pang itu sudah tertanam sebenarnya sejak dini. Apalagi ketika kamu menjadi laki-laki. Kalau aku bilang saat ini adalah apa prinsip pang yang masih kamu pegang sampai hari ini adalah tanggung jawab dan kemandirian. Do it yourself. Orang Jogja semua DIY. Ya. Oke, lanjut. Dan itu. Jadi kan ya ada satu kutipan dari lagu Iwan Fals ya. Duduk sini nak dekat pada bapak, jangan kau ganggu ibumu, turunlah lekas dari pangkuannya. Engkau lelaki kelak sendiri. Jadi nggak tahu kenapa lagu itu menjadi minded di otakku. Iya. Apalagi dengan notabene latar belakangku, aku yatim dari umur 1 tahun. Oke. Ya, dan aku harus hidup dengan mbahku itu dengan perjalanan itu dan semakin dewasa aku mulai aku sadari bahwa itu tadi bahwa pang itu ternyata bukan sesuatu yang ingin aku tuju. Tapi ternyata itu adalah proses yang mengantarkan aku kepada diriku saat ini. Wah, asli, keren. Ya enggak? Jadi memang dari pang aku kenal dengan tanggung jawab. Aku kenal tentang kesederhanaan. Aku menjadi pribadi yang yo wis lah, kabeh memperkara waktu. Seperti itu. Apapun kejadian yang menerpaku ya aku pasok nyerah. Sesimpel itu. Ya itu, aku menggambarkan itu di sosok Dennis. Dari kecil kamu sudah menjadi pang itu kan ketika sekarang kita ngomongnya lebih berat lagi, pang itu kan adalah sebuah bentuk diferensiasi sosial ya. Jadi si anak itu di anak-anak lain ketika anak-anak lain masih bermain gadget hari ini, bermain gadget atau jajan segala macam, digambarkan si Dennis itu dengan dia bermain skateboard, dia bermain gitar, dia rambut mohawk, sesuatu yang tidak ditemui di anak kecil yang lain. Iya. Menolak mainstream anak kecil lain ya. Cuman itu eksplanasi itu baru aja sebenarnya. Tapi ketika bikin klip itu nggak kepikiran. Waktu bikin klip itu berarti cuma ya udah ada anak kecil aja diajakin gitu. Sesimpel itu ya. Ya deh. Sama ini. Kita sekarang ngomongin ke ini aja deh. Mas Albi.
Dimana selain ngepang, ngeband, sekarang tuh lagi fokus juga di clothingan ya? Modern subculture. Modern, ya. Baru pengen itu rebranding dulu namanya Anarchy Camp. Oke. Kemarin baru aku rebranding jadi pengen bikin satu karena basicku desainer dan aku pengen bikin konsep yang ngepang lah pastinya. Jadi nyampein pesan pang lewat baju, lewat clothing. Ya, lewat brand clothing. Karena sebenarnya kalau ngomongin brand clothing kan banyak banget gitu loh. Banyak banget yang udah dengan ciri khasnya masing-masing gitu. Jadi bisa dibilang apakah kamu akan menjadikan ini sebagai mata pencarian baru atau apa ya, aku bilangnya sih enggak gitu loh. Enggak atau lebih tepatnya belum tahu karena ini adalah yang penting passionku di desain ngepang, kolase artwork yang kolase, digital imaging ini jadi kaos dulu lah gitu lah. Iya, diaplikasiin nyata gitu. Yoi, jadi memang pengen seperti itu kayak gitu dulu. Nanti perkara nanti akhirnya akan menjadi mata pencarian baruku ya alhamdulillah. Itu. Tapi untuk saat ini nggak mau berekspektasi yang jauh-jauh. Yang penting si brand itu ada dulu gitu. Karena juga masih fokus dengan beberapa kerjaan lain gitu. Sama ini, selain brand clothingan, nge-podcast juga, podcaster. Iya, teaser, tokoh, podcast. Iya, teaser, tokoh. Itu konsep podcast kayak gimana sih? Podcastnya sebenarnya dulu itu karena si teaser tokoh itu kan sebenarnya kan brand ya kan. Itu brand clothing juga yang punya teman. Dia udah ada 150.000 followers di Instagram. Dan teaser tokoh itu not just a brand gitu kan. Dia itu movement gitu kan. Aku menyebutnya ada movement yang ada di dalam situ gitu kan. Movement sosial yang memang menjadi spiritnya. Kemudian nah, aku beranggapan bahwa aku menawarkan, ayo bikin program podcast yuk. Ya, karena memang banyak setiap malam aku selalu ketemu dengan orang-orang hebat menurutku. Cuman dengan berbagai macam latar belakang gitu kan. Wedangan itu kan sarana podcast yang real itu kan wedangan ya. Yang asli. Nah, itu di kedai kopi kayak itu. Aku menarik ketemu orang ini, sedangkan kita selalu melihat keren itu ini. Tapi banyak hal-hal keren yang mungkin tidak nampak di permukaan. Karena aku mencoba untuk menjadikan teaser tokoh ini sebagai trigger gitu. Ketika kita punya follower banyak, pertanggungjawaban kita seperti apa? Ataukah kita cuma sebatas pengen jualan dan cari cuan, atau kita pengen menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari kondisi sosial yang kita wakili. Ih, mantep, pang banget. Jadi itu tuh kayak cuma sebuah media aja. Yes, kan? Ya. Akhirnya banyak orang-orang yang aktif bergerak di lingkungan juga ada. Bahkan aku pernah podcast dengan teman tuli. Gitu. Iya. Gimana dong? Ada perantaranya, seperti itu. Jadi aku pengen mengangkat beberapa hal yang mungkin tenggelam di mata konvensional, tapi dia itu sebenarnya punya spirit yang luar biasa. Nah, itu aku coba untuk konsep di teaser tokoh podcast. Gitu. Dan musisinya itu juga bukan sembarang yang akhirnya dia punya apa ya, pengaruh di ranah populer gitu. Tapi dia ada sesuatu yang mungkin yang kamu campaign atau apa gitu. Oke deh. Oke, udah banyak banget ngomongin punk dengan sumber punk yang paling valid, asik. Punk solo gitu kan. Nah, terakhir nih Mas Albi nih. Kira-kira pesan buat sobat Brak, namanya sobat Brak nih ya. Itu apa nih yang boleh diambil dari ideologi punk? Gitu. Apa ya? Kayaknya dari tadi kita udah ngobrolin sih sebenarnya. Kalau teman-teman bisa menangkap ya itu tadi, bahwa ada sih beberapa yang istilahnya stop making punk betting kayak gitu ya. Jadi bukan hanya, apalagi ketika kita merasa kita adalah millennials atau menyebutnya apa ya, jangan subjektif gitu loh. Jadi orang apapun hari ini ketika kamu hidup di zaman sekarang itu kan hal seburuk apapun ya jangan langsung ditelan gitu kan. Ya aku yakin kok. Iya. Walaupun pada akhirnya memang ada yang memberatkan gitu kan. Kenapa apa ya namanya, istilahnya kita harus coba untuk berpikir yang lebih jauh kan, apalagi kan kita kan generasi sekarang kan, cara berpikirnya harus lebih luas gitu kan. Kenapa ada pembunuhan, jadi jangan langsung
oh itu semua pembunuhan itu bangsat atau apa gitu kan. Ditelan mentah-mentah ya atau gimana, atau coba sekali-kali kita bertanya kenapa orang itu membunuh kayak gitu. Ya seperti itu. Jadi memang kita harus coba menelaah banyak hal dari sudut pandang kita hari ini gitu loh. Apalagi dan menjadi punk itu semua orang bisa menjadi punk. Semua orang berhak menjadi aktivisme, berhak menjadi aktivis dengan isu yang mereka angkat masing-masing. Dan setiap kehidupan kita sekarang kan ya memang punya ceritanya sendiri-sendiri. Iya. Sebenarnya lebih ke arah situ sih sebenarnya. Dan apa ya namanya? Ya punk itu sebenarnya banyak banget. Kamu boleh kok mendeskripsikan punk seperti apa, itu terserah kamu. Dan aku juga berhak dong jadi punk seperti apa. Itu. Jadi nggak masuk akal ketika kamu ngomongin punk, Albi, punk kok orang mohak. Punk gini. Lah aku tanya lah, kalau kita mengamini tentang subkultur kebebasan itu tadi, kenapa diatur? Iya betul sekali, bener ya, logikanya masuk. Ya enggak? Iya. Aku pengen menjadi subkultur ini, aku pengen menjadi side stream ini karena aku muak dengan aturan-aturan konvensional yang harus A, B, C, D, E itu. Tapi terkadang anak pangnya sendiri atau orang-orang yang menelan ideologinya itu sendiri mencoba merobohkan batasan konvensional, tapi dia bikin batasan yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi pang harus gini, padahal kan bebas ya. Harus ngomongin politik, kamu harus peduli dengan ini, harus gini. Kok malah jadi ribet. Iya benar. Ending-endingnya tai kucing, bos. Ya, jadi aku bukan tidak percaya dengan hal seperti itu, tapi lebih berkompromi tentang ayo kita bikin, kalau kita tidak suka dengan sistem ini, ada sistem apa yang kita tidak suka, jangan langsung menyalahkan itu. Ayo kita bikin lumbung baru. Kita buat sebuah opsi baru, gimana caranya apa yang kita lakukan hari ini harus bisa bermanfaat untuk setidaknya orang-orang yang ada di sekitar kita. Mantap. Gitu. Lingkungannya. Yoi. Jadi punk itu bukan cuma fashion, sobat brak. Punk itu adalah ideologi hidup, sudut pandang. Itu sih. Kayak gitu. Oke deh. Sobat Brak. Oke, thank you Mas Albi udah ngomong tentang punk. Kita salam punk dulu. Salam punk enggak sih itu? Salam punk. Ya, punk gimana sih salamnya? Ada enggak sih? Assalamualaikum mungkin ya. Ya udah Sobat Brak, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Mungkin abis ini kamu bakal jadi anak punk atau enggak ya, terserah kamu ya. Yang penting kita udah membagi ilmu tentang apa itu punk dari Albi Moreno. Mantap. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.